Bayangkan, seseorang datang dengan penuh harapan ke panggung terbesar dalam hidupnya, namun justru disambut dengan cibiran, ejekan, dan keraguan. Itulah yang dialami Didier Drogba. Ketika Chelsea mengumumkan perekrutan Drogba dari Marseille dengan harga tinggi pada tahun 2004, banyak yang tak percaya. Siapa dia? Apa benar pemain dari Pantai Gading ini bisa jadi penentu di Premier League? Bahkan media Inggris menertawakannya. Ia dianggap terlalu mahal. Usianya dinilai sudah telat berkembang, dan gaya mainnya dianggap hanya mengandalkan fisik. Keraguan itu makin menjadi ketika ia mengenakan seragam Chelsea. Di musim pertamanya, Drogba sering dicibir, terlalu sering jatuh, terlalu boros peluang, terlalu berbeda dari penyerang top lain. Kritik datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari sebagian fans timnya sendiri. Dunia seperti berkata kepadanya, "Kau tidak cukup baik." Bagi sebagian orang, titik itu bisa jadi akhir. Tapi bagi Didier Drogba, itulah awal perjuangan. Dia bukan pemain yang lahir dari akademi elit Eropa. Hidupnya penuh perjuangan. Dari remaja yang harus pindah-pindah negara demi sepak bola, hingga pemain yang baru dikenal luas saat usia sudah dewasa. Setiap keraguan yang diarahkan kepadanya bukan mematahkan semangat, melainkan menjadi api yang membakar hatinya. Drogba tahu, satu-satunya cara membungkam keraguan adalah dengan bukti, dan ia membuktikan berulang kali. Gol demi gol, lahir di momen-momen penting. Drogba mungkin bukan pencetak gol terbanyak dalam semusim, tapi ia adalah pemain untuk pertandingan besar. Final Piala FA, final Piala Liga, laga-laga menentukan di Liga Champions ia selalu hadir. Seolah-olah ia diciptakan untuk detik-detik krusial saat semua orang gemetar, saat harapan nyaris padam. Puncaknya terjadi di Munchen, malam 19 Mei tahun 2012. Chelsea melawan Bayern Munchen di kandang lawan di final Liga Champions. Chelsea tertinggal 0-1 di menit-menit akhir. Saat jutaan orang sudah hampir menyerah, Drogba melompat, menghantam bola dengan kepalanya, dan mengirim Chelsea kembali hidup. Satu sundulan, satu momen, satu legenda. Dan saat adu penalti menentukan siapa yang melangkah sebagai eksekutor terakhir, Didier Drogba. Dengan ketenangan seorang pejuang, ia mengirim bola ke gawang. Chelsea juara Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dari keraguan, ia berubah jadi pahlawan. Dari cemoohan, ia menjelma jadi cerita yang akan dikenang selamanya. Namun, kisah Drogba lebih besar dari sekadar sepak bola. Di negaranya, Pantai Gading, konflik sipil merenggut nyawa ribuan orang. Drogba menggunakan suara dan ketenarannya untuk menyerukan perdamaian. Ia memohon di depan kamera agar rakyatnya berhenti berperang. Kata-katanya menyentuh, dan ajaibnya, sepak bola benar-benar menjadi jembatan rekonsiliasi. Ia bukan hanya penyerang di lapangan, tetapi pejuang bagi bangsanya. Du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis. Didier Drogba adalah kisah tentang keraguan yang berubah menjadi keyakinan, tentang ejekan yang berubah menjadi penghormatan, tentang seorang anak dari Abidjan yang menuliskan namanya di buku sejarah dunia. Banyak orang meragukannya, tapi Drogba membuktikan satu hal.
Keraguan orang lain tidak pernah bisa menentukan nasib kita. Yang menentukan hanyalah tekad, kerja keras, dan keberanian untuk tidak menyerah. What a wonderful goal that was. It's a goal of destiny from the man we... It's Drogba. Hari ini, ketika nama Didier Drogba disebut, tak ada lagi yang bertanya siapa dia. Semua tahu jawabannya. Dia adalah legenda. Dia adalah simbol. Dia adalah bukti bahwa bahkan ketika dunia meragukanmu, kau bisa menulis ceritamu sendiri, cerita yang akan abadi. Fantastic. Did